Bab 715. Hujan. Usai mendengar kata-kata Andri Han, suster itu justru menjadi kurang yakin. Ia mengulum bibir merahnya, lalu kembali melihat foto Golden Ye dengan cermat dan berujar, "Begini saja, semua pasien masih beristirahat. Kamu masuk saja ke dalam kamar-kamar mereka cari, tidak masalah kalau kalian tidak membuat kegaduhan." Apa yang dikatakan tuan ini juga benar, lagi pula mereka semua sudah rendam lama di dalam air laut, mungkin saja tampang mereka berbeda dengan foto yang diberikan. Mungkin saja, akulah yang tidak bisa membedakannya. Usai berkata, suster ini kembali melirik ke arah selembar foto itu. Pria yang berada di dalam foto itu sangatlah tampan, seperti pria yang semacam dilihat sekali dan tidak dapat dilupakan itu. Jika orang-orang yang diselamatkan tadi memiliki paras wajah sepertinya, suster tentu saja tidak akan melupakannya. Hanya saja, ucapan Andri Han tadi membuatnya kurang yakin. Mereka itu sedang mencari anggota keluarga mereka, dan dirinya juga tidak boleh asal mengambil kesimpulan. "Terima kasih, kalau begitu kita akan pergi mencari." Andri Han mengulurkan tangan dan menyimpan ponsel Audrey Han, lalu mendorong pundak Audrey Han dengan pelan. "Kita pelan-pelan ya dan jangan membuat kegaduhan, kakak akan menemanimu mencarinya." Audrey Han mengangguk dengan wajahnya yang pucat, baiklah." Nada bicara Audrey Han terdengar gemetar, Andri Han pun merangkul pundaknya menuju kamar rawat inap. Karena kejadian kali ini, di sekitar sini pun hanya terdapat satu rumah sakit ini, apalagi rumah sakit ini juga bukanlah rumah sakit besar, jadi jumlah ranjang pasien itu terbatas, dan mereka hanya bisa menambah ranjang di dalam kamar rawat inap. Bahkan ada ranjang pasien juga ditambah hingga lorong rumah sakit. Andri Han membawa Audrey Han pergi ke kamar rawat inap satu persatu, namun mereka masih tidak menemukan bayangan yang familiar itu. Audrey Han tidak menyerah. Ia juga tidak melontarkan apapun ketika menahannya, dan hanya terus terdiam untuk mencari sana-sini. Saat tidak menemukan Golden Ye, ia pun kembali berputar lagi, takut dirinya melewatinya begitu saja karena tidak melihatnya dengan teliti. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Entah sudah putaran keberapa, namun Audrey Han masih tetap mencari keberadaannya. Andri Han benar-benar tidak dapat menahan lagi, lalu menarik pergelangan tangan Audrey Han, memaksanya untuk berhenti. "Jangan mencari lagi, Golden Ye tidak ada di sini." Audrey Han. Ia mengangkat kepala dengan tatapan termenung yang tertuju pada wajah Andri Han. "Kak, mungkin saja kita melewatinya karena kurang teliti. Jika ia tidak berada di sini, lalu ia bisa kemana?" Andri Han sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan ini, dan juga tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa mengulum bibir, lalu meraih pundaknya dengan erat. "Adikku yang bodoh, sekarang hari sudah sangat malam. Esok hari, tim penyelamat akan kembali mencari lagi. Kita sudah berputar di sini sebanyak 6-7 kali, dan masih belum menemukan keberadaan Golden Ye." "Benar?" Audrey Han mengangguk. "Bukan tidak ketemu, mungkin kitalah yang melewatinya. Atau tidak, kita tanya ke suster lagi." Melihat adiknya yang terus membohongi dirinya, Andri Han merasa sedikit tak berdaya. Jangan bodoh lagi, semua orang yang berhasil diselamatkan ada di sini. Kalau kita tidak menemukannya di sini, maka artinya ia tidak berada di sini. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah mencari tempat untuk beristirahat. Tunggu besok pagi bangun, kita baru pergi lagi ke sana bersama tim penyelamat." Hal yang membuatnya tak menyangka adalah tatapan dan ekspresi Audrey Han tampak sangat tenang. Saking tenangnya, orang-orang pun mulai curiga, bahkan Siskasu yang berada di samping juga tidak dapat menahan lagi dan pergi menghampirinya. "Benar, Nona Audrey. Kesehatan lebih penting, Anda harus menjaga diri sendiri, supaya bisa mencari Tuan Muda Ye." Ia bisa berkata seperti ini, karena ia berharap Audrey Han bisa mementingkan tubuhnya sendiri, dan kembali hotel untuk istirahat. Namun untuk cara yang sama,
bagaimana mungkin bisa digunakan untuk kedua kalinya? Audrey Han yang mendengar kata-kata Siska Su pun menggelengkan kepala. Aku tidak bisa tidur. Lalu ia menoleh ke Audrey Han dan menarik lengan pakaiannya. Aku ingin pulang ke sana lagi untuk mencarinya. Audrey Han benar-benar tidak dapat menahan emosinya lagi, suaranya pun mendadak dingin. Sampai kapan kamu terus bersikap seperti ini? Langit sudah gelap, bahkan anginnya juga sangat kencang. Apakah kamu tidak mendengar polisi tadi yang mengatakan arus air di sana sangat cepat dan bahaya? Lagi pula kalau kamu pergi ke sana, memangnya ada apa yang bisa kamu lakukan? Menjaga di sana. Menjaga semalaman. Apakah Golden Ye bisa langsung kembali dengan cara seperti itu? Suaranya mendadak tegas, seperti seorang tetua yang tegas. Siska Su yang berada di sebelah pun merasa sangat gelisah. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Audrey Han harus banyak menghibur Audrey Han. Lagi pula setelah masalah ini terjadi, ia adalah orang yang paling sedih itu. Namun hingga sekarang ini, ia tidak pernah meneteskan air mata sama sekali, dan juga tidak tumbang. Justru ia terus mengikuti mereka menuju ke banyak tempat. Ia tidak menyangka Cheo Han bisa-bisanya sekasar ini kepada Audrey Han. Siska Su berpikir sebentar, lalu segera menghampiri maju ke depan dan menopang Audrey Han, lalu menjelaskannya dengan lembut, Nona Audrey, kakak Anda tidak bermaksud untuk menyalahimu. Hanya saja saat kita tiba di rumah sakit, lokasi kecelakaan telah ditutupkan. Meskipun kita kembali, kita juga tidak dapat masuk ke dalam sana. Daripada seperti itu, lebih baik kita kembali hotel untuk istirahat semalam. Setelah istirahat dan menyantap sarapan, kita baru kembali lagi ke sana lagi. Baik. Audrey Han yang berdiri di sebelah memandangnya dingin. Audrey Han merunduk dan berujar pelan, aku tahu kalian berkata seperti ini demi kebaikanku. Tapi, kalau aku kembali ke hotel, aku juga tidak dapat tertidur. Kalian tahu. Aku tahu, kita semua tahu. Siska Su merangkul pundak Audrey Han, lalu kembali membujuknya lembut, tapi Anda juga harus memikirkan kesehatan diri Anda. Coba Anda pikir. Cuaca sekarang ini sudah menjadi dingin, hari ini Anda sudah sangat kelelahan dengan mengenakan gaun pengantin ini. Ditambah lagi hari yang sudah malam, cuacanya tentu saja akan menjadi lebih dingin. Jika saat ini Anda masih keluar, dan Anda masuk angin, lalu benar-benar terjatuh sakit, Anda harus bagaimana? Nona Audrey, bukan aku ingin mengocehi Anda. Tapi, aku merasa jika harus benar-benar pergi mencari, Anda juga harus kembali hotel mengganti pakaian baru, mandi dan tidur sejenak. Tidak lama juga tidak apa-apa, yang penting bisa mengisi tenaga. Esok hari, kita coba lihat apakah kita boleh menumpangi perahu tim penyelamat untuk mencari bersama, bagaimana? Kalimat terakhirnya itu menyentuh Audrey Han. Apakah boleh? Siska Su berpikir sejenak, saat itu, aku akan berbicara dengan pihak pemerintah, aku akan berusaha mencobanya. Saat ini Audrey Han baru menganggukkan kepala. Baiklah. Kalau begitu, aku kembali hotel, mandi dan istirahat. Melihat ia yang akhirnya menyetujui, Siska Su pun tersenyum, seharusnya seperti ini baru benar. Nona Audrey, mobil sudah berada di luar sana menunggu kita. Mari kita berangkat. Baik. Siska Su membantu Audrey Han jalan keluar, Audrey Han berdiri di tempat mematung selama 3 detik, baru mengikuti mereka dari belakang. Cuaca sudah menjadi dingin, terutama setelah malam hari. Saat keluar dari rumah sakit, angin dingin pun menerpa ke dalam telinga, jadi saat memasuki mobil, mereka pun merasa hangat. Setelah Audrey Han memasuki mobil, ia pun duduk di pojokan sambil memeluk pundaknya sendiri, sehingga tampak sangat kesepian dan tak berdaya. Setelah 10 menit mobil berjalan, luar sana pun hujan secara mendadak. Hujan? Siska Su menatap keluar dan bergumam tanpa sadar. Usai berujar, ia seperti kepikiran satu hal, lalu kembali terdiam. Hujan di saat seperti ini.
Sepertinya bukanlah hal yang baik. Siska Su langsung menoleh ke arah Audrey Han. Nyatanya Audrey Han yang sebelumnya tidak bergerak di pojokan pun langsung menegakkan tubuh saat mendengar suara hujan. Hujan. Siska Su melirik sekilas keluar jendela, lalu menghibur, hanya hujan gerimis saja, hujan seperti ini, mungkin tidak akan lama. Bersambung.